hadirin jamaah dan para santri Al-Qadar rahimakumullah. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua, panjenengan semua, para santri semua belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itu penting. Jangan sampai kita sendiri yang melakukan kesalahan itu. Cukuplah belajar dari kesalahan orang lain. Dengan itu berharap kita sendiri tidak melakukan kesalahan itu. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan apa yang dimaksud? Beberapa hari yang lalu ini sempat heboh, sempat rame. Seorang pejabat itu, seorang PLT bupati di salah satu kabupaten itu bersumpah atas nama selain Allah. Padahal di agama Islam dilarang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini bersumpah siap menginjak Al-Quran. Nah, luar biasa kan? Yang menjadi latar belakangnya adalah karena beliau ditanya oleh wartawan itu terkait adakah kira-kira semacam jual beli jabatan pada masa atau pada di bawah kepemimpinan beliau ini. Ada enggak jual beli jabatan? Beliau mengatakan tidak dan bersumpah siap menginjak Al-Quran jika terjadi jual beli jabatan. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa bersumpahnya demikian? Karena saking pengennya ucapannya, kalimatnya itu dipercaya orang. Saking pengennya bahwa beliau tidak bersalah, bahwa apa yang dikatakan benar, kemudian dikuatkan dengan kalimat sumpah. Tapi kalimat sumpahnya adalah dengan cara menginjak Al-Quran, menistakan kalamullah, menistakan kitab yang barangkali juga diimani oleh Pak PLT Bupati ini. Tapi alhamdulillah, kemudian beliau menyadari bahwa apa yang diucapkan itu adalah salah, khilaf, kemudian beliau minta maaf. Tentu kita sebagai umat muslim, sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim itu adalah bersaudara, maka kita maafkan. Dan tentu kita belajar dari ini. Ini kalau bahasa Madura niku slip of tongue. Iya. Slip of tongue, selip lidah. Kalau di bahasa mahfuzatnya itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga ucapannya. Ya, namanya slip lidah. Ya, bisa terjadi kepada siapa saja. Baik ustadz, baik kiai, baik santri, baik pejabat, baik masyarakat, baik jamaah, semuanya bisa mengalaminya. Maka ketika diingatkan bahwa itu salah, ya segeralah kemudian menyadari bahwa itu salah, kemudian minta maaf. Jadi kita harus belajar dari kesalahan itu, bahwa pada salah satu hadis itu Allah melarang kita itu untuk bersumpah atas nama nenek moyang kita. Misalnya kita bersumpah, sumpah demi bapakku, sumpah demi ibuku, demi mbahku misalnya. Ngapain bapak, mbah, moyang dibawa? Nggak perlu. Jadi secara syariat sumpah itu diperkenankan adalah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Tapi sumpah yang kita ucapkan juga nggak sembarangan. Jangan kemudian misalnya kita cerita sama teman kita, kemudian biar teman kita ini percaya, kemudian sumpah demi Allah misalnya. Jadi kalimat Allah ini, wallahi, tallahi, billahi, ini kemudian kita jual bebas, jual secara murah untuk supaya orang itu percaya dengan apa yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh kemudian sumpah ini dijual atau diucapkan atau dijual dengan sembarangan, kemudian dipakai candaan misalkan. Tidak boleh. Kemudian sumpah kita ucapkan untuk berdusta, karena kita ini berbohong supaya orang percaya, kemudian kita mengucapkan sumpah ini. Maka sumpah itu kita ucapkan adalah ketika hal mendesak, terpepet, atau kemudian ketika
ada di pengadilan dalam hal ingin diambil persaksian kita, boleh, tapi harus dengan syariat Islam, dengan syariat yang telah ditentukan, yaitu dengan menyebut asma Allah. Tidak boleh sumpah pocong misalnya, sumpah lontong, nggak boleh. Harus konsisten kita. Kemudian ada salah satu hadis yang barangkali cukup keras, bahwa barang siapa yang bersumpah atas selain Allah, maka dirinya telah kafir dan musyrik. Namun para ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang bersifat tahdzir, peringatan kepada umat muslim supaya tidak mudah-mudah, yaitu tadi, tidak mudah-mudah, tidak ngobral janji, tidak ngobral sumpah kepada orang lain, supaya orang lain itu percaya, yakin dengan ucapan kita. Semoga dari apa yang dilakukan oleh orang lain itu, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, sehingga kita tidak perlu mengalami kesalahan itu. Amin. Amin ya rabbal alamin.